Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya adik-adik yang soleh dan solehah? Bapak berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat serta siap dan semangat untuk belajar kembali. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna dan iman kepada hari akhir. Eits, jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Baiklah adik-adik, kita mulai pelajaran yang pertama. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik, bagus atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah, baik dan bagus. Asmaul Husna berjumlah 99 nama atau 100 jika ditambah dengan nama Allah itu sendiri. Sedangkan keutamaan berzikir dan menghafalkan Asmaul Husna adalah bahwa Allah akan mengabulkan permohonan bagi orang-orang yang berdoa dengan Asmaul Husna. Selain itu, Allah juga akan memasukkan ke dalam surga barang siapa orang yang ikhlas menghafalkan dan menjaga dirinya dengan Asmaul Husna. Yang pertama, Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad yang artinya maha dibutuhkan. Allah merupakan tempat semua makhluk meminta dan memohon pertolongan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Dialah penguasa tunggal, tempat memohon pertolongan dari segala kesulitan dan kebutuhan kita. Semua manusia menyerahkan segala kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang soleh dan solehah, sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengiringi segala kegiatan kita dengan doa serta bertawakal dengan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berdoa dengan baik dan bersungguh-sungguh setelah melakukan ikhtiar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Nah adik-adik, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir yang artinya Allah Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang sempurna, mampu menciptakan segala sesuatu, menghidupkan dan mematikan makhluknya, mengatur seluruh alam semesta beserta isinya. Allah lah yang menciptakan gunung-gunung yang berdiri tegak, kemudian sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Dialah yang menentukan peredaran bumi mengelilingi matahari. Dialah yang maha kuasa atas air hujan yang diturunkan dari langit. Adik-adik yang soleh dan solehah, adakah seorang manusia yang kuasa melakukan itu semua? Jawabannya tentu tidak. Manusia kekuasaannya sangat terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya tidak terbatas. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim yang artinya maha terdahulu atau maha mendahului. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang paling pertama dan tidak mungkin alam ini ada sebelum adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang terdahulu dari semuanya. Sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu sebelum yang diciptakannya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi yang artinya maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kekal, sedangkan selain dari Allah bersifat fana yang artinya rusak atau hancur. Kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat sempurna, yaitu Allah tidak akan pernah mengalami kehancuran sedikit pun. Sedangkan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Manusia akan meninggal dunia, pohon dan tumbuhan akan mati,
gunung akan meletus, hewan dan makhluk hidup lainnya juga akan mati, serta bumi yang akan hancur semuanya, kecuali yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, pembahasan selanjutnya yakni makna iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir, secara bahasa iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan hari akhir atau hari kiamat artinya berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari itu tidak ada satu planet pun di alam semesta yang tersisa. Semuanya hancur, termasuk bumi yang kita tempati. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa hari kiamat atau hari akhir pasti terjadi. Seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan setiap amalnya selama hidup di dunia. Nah, adik-adik, dalam ajaran Islam, kiamat terbagi dalam dua macam bentuknya, yakni kiamat kecil atau yang biasa disebut kiamat sugro, dan kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan seseorang, yaitu kematian. Kiamat kecil juga ditandai dengan banyaknya kerusakan alam, seperti gunung meletus, kebakaran, penggundulan hutan yang sangat parah, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan kerusakan alam lainnya. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya oleh tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Bumi berguncang dengan guncangan dahsyat yang diikuti dengan kehancuran seluruh alam raya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kiamat besar akan datang dengan tiba-tiba. Akan tetapi, kiamat besar memiliki tanda-tanda yang dapat dipelajari oleh orang-orang beriman. Adik-adik yang soleh dan solehah, hari akhir merupakan salah satu nama bagi peristiwa kehancuran menyeluruh pada alam semesta beserta isinya yang sangat menggemparkan. Nama lain dari hari akhir yang akan dilalui oleh manusia setelah kehidupan di dunia antara lain: yang pertama, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada hari itu manusia dibangkitkan dari alam barzah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, manusia yang sudah berabad-abad menjadi tulang belulang di dalam kubur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kembali untuk menerima balasan amal perbuatannya sewaktu di dunia. Kemudian yang kedua, nama lain hari akhir adalah Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Hari di mana manusia akan dikumpulkan pada tempat yang luas yang dinamakan Padang Mahsyar setelah dibangkitkan untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hari akhir memiliki nama lain Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, karena mulut akan terkunci dan seluruh anggota badan kita akan bersaksi atas apa yang telah diperbuat saat hidup di dunia ini. Kemudian yang keempat, hari akhir memiliki nama lain Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Adik-adik yang soleh dan solehah, setelah semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu semua manusia secara tertib akan melalui proses penimbangan seluruh amal mereka selama hidup di dunia. Kemudian yang kelima, hari akhir memiliki nama lain Yaumul Jaza atau hari pembalasan, di mana manusia akan menerima balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, semoga hal tersebut bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus makin bersemangat dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Kemudian kita juga harus selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan jahat dan maksiat.
Kita juga semakin termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti bersedekah, mengasihi anak yatim, membantu orang miskin, dan lain sebagainya. Dengan mengimani hari akhir akan mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga kelak kita akan mendapatkan surga sebagai tempat kembali kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari Asmaul Husna dan beriman kepada hari akhir, semoga menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah semangat kita untuk terus belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.